Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Triyono pada mata kuliah Manajemen Informasi Agribisnis di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan bicarakan tentang data dan informasi, satu materi yang cukup penting ya, urgen terkait dengan pengelolaan perusahaan di bidang agribisnis. Baik, kita masuk saja ke materi berikut. Ya, data dan informasi ya. Jadi data itu merupakan kumpulan data atau fakta mentah ya. Angka bisa dalam bentuk angka, simbol atau juga gambar yang belum diolah atau diberikan konteks. Data itu tidak memiliki arti atau makna yang jelas pada saat diperoleh. Sedangkan informasi itu hasil dari pengolahan atau interpretasi data. Informasi memberikan makna dan konteks kepada data sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh manusia. Nah, informasi dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan dari data untuk memberikan wawasan atau pemahaman yang lebih dalam. Informasi sering berguna untuk pengambilan keputusan atau juga pemasaran masalah yang dihadapi perusahaan. Nah, dalam konteks yang lebih luas, data dan informasi memang saling terkait. Data adalah bahan mentah yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi. Informasi mengacu pada pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berarti. Nah, bagaimana proses pengolahan data? Proses pengolahan data itu menjadi informasi melibatkan serangkaian langkah ya, yang bertujuan untuk mengubah data menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan digunakan. Langkah-langkah umum dalam proses pengolahan data menjadi informasi ya, dari mulai pengumpulan data dari sumbernya, kemudian pembersihan data dari kesalahan atau cacat atau error, kemudian integrasi data dari berbagai sumber, lalu baru dianalisis menjadi informasi yang bermakna. Nah, interpretasi dan pemahaman itu berikutnya dari hasil pengolahan data, baru kemudian penyajian informasi. Nah, perlu diingat bahwa proses pengolahan data menjadi informasi adalah iteratif dan berkelanjutan. Informasi dihasilkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengambilan keputusan atau juga mendukung penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan bisnis. Nah, dalam pengelolaan data ada siklus data dan informasi yang bisa dijelaskan oleh gambar berikut ya. Ada Birch dan Gersnickty pada tahun 1989 yang umumnya mengacu pada aliran informasi dalam satu organisasi atau juga sistem secara teratur. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai siklus data dan informasi ya. Mulai dari pengumpulan data dari berbagai sumber, kemudian pemrosesan data itu melibatkan transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan dapat dipahami. Setelah itu juga ada penyimpanan data melibatkan pengorganisasian dan juga pengarsipan data dalam format yang sesuai ya, agar mudah dalam pencarian dan pengambilan data jika diperlukan. Kemudian juga pemanfaatan informasi ini untuk mendukung pengambilan keputusan, analisis, perencanaan, atau juga kegiatan lainnya dalam organisasi. Selain itu juga nanti ada pengiriman informasi ya, yang disalurkan kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder yang terkait. Nah, selain itu juga ada evaluasi ya, nanti ada evaluasi dan juga umpan balik atau feedback untuk mengevaluasi efektivitas informasi dalam mendukung tujuan organisasi. Nah, siklus data dan informasi ini sangat membantu dalam memastikan bahwa data dan informasi yang dikelola secara sistematis dan efisien dalam organisasi bisnis ya, dan juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang relevan
dan juga tepat waktu. Nah, informasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Maka informasi dalam keputusan manajemen terletak pada kemampuan informasi untuk memberikan pemahaman, juga wawasan kepada manajer dalam memahami situasi, ya, menganalisis masalah dan juga membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, beberapa makna informasi dalam keputusan manajemen misalnya pengetahuan tentang kondisi dan tren pasar. Nah, kemudian juga analisis kinerja bisnis, evaluasi resiko, informasi internal perusahaan, misalnya ada informasi tentang pesaing, ya. Maka informasi dalam keputusan manajemen itu terletak pada nilai yang diberikan oleh informasi tersebut dalam membantu manajer mengenali tantangan, juga memahami situasi dan juga membuat keputusan yang cerdas untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka penting bagi manajer untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan informasi dengan hati-hati, ya, guna memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang baik tentang konteks bisnis. Nah, kebermaknaan atau meaningfulness, ya, data itu harus memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami. Itu kemudian ada juga keandalan atau reliability, ya. Data atau informasi itu dapat diandalkan yang akurat, konsisten dan bebas dari kesalahan atau bias, ya, dari signifikan. Kemudian juga ada keterkaitan atau relevansi, ya. Ini harus relevan, berkaitan dengan konteks atau tujuan tertentu, ya, dalam bisnis, ya. Jangan sampai ada penyimpangan atau salah memaknai. Kemudian juga karakteristik data atau informasi yang lain ada kebaruan. Data informasi harus aktual, ya, dan diperbarui secara teratur, berkala, ya, sehingga lebih bernilai daripada yang sudah kadaluarsa. Kemudian karakter data informasi yang lain ada availability atau selalu tersedia, mudah diakses, ya, ketika dibutuhkan, serta memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang sulit diakses. Kemudian karakter data informasi yang lain ada keutuhan atau integrity, ya. Data atau informasi itu memiliki keutuhan atau lengkap, utuh, tidak mengalami perubahan, tidak sah atau juga terotorisasi. Kemudian ada juga yang bersifat kerahasiaan, confidentiality, ya. Jadi bersifat rahasia atau sensitif, harus dilindungi dari akses yang tidak sah atau pengungkapan yang tidak diizinkan. Maka nanti di akhir pada pembahasan lain kita akan bicara tentang data security atau keamanan data. Kemudian ada karakter yang lain adalah keterhubungan, interconnectedness, ya. Jadi seringkali data itu saling berhubungan satu dengan yang lain melalui hubungan dan relasi. Nah, itulah beberapa karakteristik data dan informasi yang penting perlu kita pahami terkait dalam pengelolaan bisnis di bidang pertanian, sehingga kegiatan-kegiatan manajerial bidang pertanian bisa berjalan dengan baik, establis dan berkelanjutan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan data dan informasi dalam pengelolaan bisnis di bidang pertanian. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.